yakinlah Ansor hak dunia akhirat. Sam'an wa ta'atan kepada ulama, kepada para umara, kepada para pemimpin-pemimpin kita. Satu instruksi, satu komando. Video ini hanya untuk mereka yang mau mendengarkan. Bagi yang tidak mau mendengarkan, skip aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng kami di podcast Abal-Abal. Sing penting ansore ora abal-abal. Mantap, Asik. sahabat. Hari ini saya berhasil mendatangkan tamu Agung. Di sana aku. Ayo masjid. Tapi wongnya ora aku, Mas cilik gering, Mas. Dhuwur Dhuwur tapi suaranya terus agung, suaranya gede men. Angger lemu bakal dari wis korupsi. Ya kowe. Di kantor korupsi berarti lemo. Dong kayak kesindir kayak Iki meluan suara lemo. Ya, kita hari ini di tengah kita hadir sahabat atau Ustadz Makrus ya. Makrus Ali. Ya, Ketua PAC dari Keramat. Ya. Keramat kayak berarti medeni ngono. Angker. Angker. Ya jadi apa ya namanya? Mistisnya kuat. Tempat buangan para jin ora ya. Iya. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, hari ini kita akan bincang-bincang mengenai kondisi dan situasi terkini khususnya PAC Ansor di Keramat ya. Iya. Ini podcast dini hari nih. Jam berapa, Mas? Ini jam Jadi midnight podcast begitu ya. Aduh, ki bahasa Inggris angel mana ngomongnya. Podcast tengah malam. Hose Kang Asror guys sih bahasa Inggris ya. Kualik, ini harusnya dat rasror. Tapi enggak masalah. Ini sambil menunggu sahur kita podcast bersama Ketua Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Keramat. Oke, salam semuanya. Salam dari Binjai. Dan Bang Rus, apa kabar? Ya, alhamdulillah. So far so good. Sejauh ini baik-baik saja. Kayaknya selalu baik lah ya. Ya, selalu always enggak pernah. Selalu tersenyum. Selalu tersenyum. Medeni apa ora? Ya medeni. Kayak mangan senyum. Selalu tersenyum. Bahkan ngeden bisa sambil senyum. Luar biasa. Tapi kemarin sempat rame tuh. Kemarin kan jenengan sempat Rame gimana? ngisi pengajian kan, kajian. Oh, yang kemarin malam itu. Kemarin malam Ramadan di Jalur Ansor Kabupaten ya. Kan tepatnya di majelis ini kan. Rame gimana maksudnya? Kan jenengan suaranya kan agung kan, suaranya agung. Jadi sebenarnya nggak usah pakai mic ya. Iya, yang lain kan Mikemu bedir. orang fungsi. Biasanya kan yang lain ya assalamualaikum warahmatullahi. Kalau jenengan assalamualaikum. Sampai saya lihat sampai penontonnya itu sampai 150 itu. Lebih. Iya, bangkaan itu tangga-tangga di majelis di rumah ini pada kaget besoknya semalam yang ngamuk siapa. serius tetangga-tetangga ini pada tanya semalam yang Pikir ngamuk ya, siapa. kirain ada tawuran ya, antara berantem apa suaranya duak-duak gitu. Nah ini mas saya mau tanya, kenapa jenengan itu semangat banget di Ansor? Itu apa motivasinya di Ansor? Kenapa semangat loh? Jadi yang namanya Ansor pergerakan, muda, energik. Ya saya kan masih sweet 17 lebih-lebih dikit begitu ya. Jadi kalau suaranya nggak lantang, pemuda kok lede. Wah, lek krungu. Jadi makanya ini hostnya yang mungkin usianya jauh di bawah saya, jangan lede begitu. Siap. Walaupun ngantuk. Semangat. Ngantuk buah apa ke? Ngantuk boran, Paksa. yang penting narasumber semangatnya buat korekan di situ. Kayak orang udah tersedam. Monggo masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang bisa dilontarkan kepada narsum Tadi kita. udah selesai belum motivasi? Belum, nanti wis disambung lagi. Iya. Dari bertahap ya, dari awal ya, Mas Makrus Ali. Panggilannya siapa? Saya kadang dipanggil John. Wih. Ya maklum kadang teman-teman dari London manggilnya John begitu. Kayak Kadang gitu. juga dipanggil
Mahros begitu. Oh. Ada juga yang manggil bos begitu karena ya memang tampang bos juga. Oh, luar biasa Tampangnya ya. juga tampang orang Inggris. begitu, Jenengan John. itu hobi tinju apa gimana? Sebenarnya tinju sih enggak. Oh, gini Saya itu undangnya John. hobinya itu Christian. ya enggak, itu bahasa sapaan Oh, bahasa keakraban begitu. sapaan. Janjon gitu. Termasuk sahabat-sahabat di Ansor itu juga manggilnya apa? Ini repotnya begitu. Kalau di Ansor Banser jarang yang manggil ketua, manggilnya kok Ustadz aja ya. Saya lagi pengen pensiun. Pensiun jadi ustad. Iya. Kok yo mesti numis pensiun. Pensiun dini. Pensiun gini. Umur berapa tadi? Mas John. Jadi masih Switch fan 7. Angel temen kue bahasa Arab. Puasa tegelan Jadi to. 18 plus begitu lah. 18 plus plus. Puasa bundes mana? Ya, saya sih lahiran 82-an begitu. 82. Jadi ini 30. pas 40 ya. Oh, 40. Mungkin sebentar lagi dapat wahyu kalau wahyu masih turun. Sayangnya kan udah ditutup Oh iya, ya. mungkin hari ini Wahyu sedang tidur. Kalau kemarin kan yang tidur hilal gitu. Sekarang wahyunya lagi Sekarang tidur. Wahyu lagi tidur ya. Jangan-jangan dan Wahyu Anto nih Wakasat Korja. Sorry Dan. Iya, kemungkinan itu kemungkinan. Iya. Sudah berkeluarga? Alhamdulillah kita sudah punya satu istri. Oh, di mana itu? Sebelah mana? Aslinya dari Balapulang istri saya. Aslinya Balapulang. Jadi mungkin semacam akap ya, antar kota, antar provinsi ini, antar kecamatan, antar PAC Oh begitu. iya, mantap. Anak-anak Kalau anak baru 3. Oh, baru Karena tiga, saya rencana mau kalau cuma 4. 3 terlalu sayang. Terus Saya gimana? energinya mubadir kalau iya. Burung kayak gini, Bro. 3 aja saya masih hot ya itu loh. Masih semangat kan, masih single loh ya Allah. Selama ini Energik. selama ini energi sampai buat apa, Mas Oleh? Jadi begini Mas Oleh, ini kata kayak saya waktu di Lirboyo atau waktu di Benda. Jadi orang itu energik. Kenapa? Apalagi kalau sudah rumah tangga harus energik. luar biasa. Karena ketika anak terlahir tanpa melalui proses yang energik, anak yang terlahir itu nanti leda-leda. Ini dari fisiknya. Udah makan belum? Belum. Wah, pemuda apa? Semangat. Apaan itu? Iya. Belum lagi IQ-nya juga akan cerdas kalau Ini semangat. kayaknya Mas Oleh juga energik, mungkin orang tuanya juga. Ya sayangnya energik. kemarin waktu akreditasi PAC itu ndak ada sisi itunya digarap juga Oh, ya. iya. Harusnya ada ya. ranking ada yang masuk ranking 15 besar. Apanya? Yang kemarin Akreditasi hasil ranting. akreditasi ranting sekabupaten. Untuk Kecamatan Keramat. Kecamatan Keramat saya lupa ya. Ya. Saya enggak cek. Tapi hadir semua untuk Alhamdulillah. ranting-ranting ya. Jadi kalau jumlah desa di Kecamatan Keramat itu ada 20 ya. Cuman yang SK-nya masih aktif dan ada kepengurusan rantingnya baru 14. Jadi masih 6. ada 6. Mungkin ranting. itu langkah pertama saya setelah ya saya terpilih meskipun belum dilantik tapi kita Berarti pos ini belum dilantik. belum. Jadi ini belum punya payung hukum ya. Tapi iya, bagi nggak saya masalah. mah apa namanya bodoh amat. Artinya bodoh amat untuk hikmah itu tidak harus nunggu SK pelantikan. Bahkan sebelum SK turun pun kita sudah berkhidmat harus. berhikmah. Karena untuk hikmah itu tidak disyaratkan harus ber-SK, tidak disyaratkan harus kita sudah dilantik. Iya. Dan dengan ini berjalan dari mana saja? Kok ujuk-ujuk langsung jadi ketua, terpilih? Barangkali bisa diceritakan loh. Jadi saya di Ansor ya mungkin baru masuk di tahun 2018 ya. Berarti kurang lebih 3,5 tahun yang lalu begitu. 3 tahunan lah baru berjalan. Jadi setelah saya pulang dari pondok, saya itu bukan di Ansor dulu, padahal usia saya adalah usia Ansor. Kalau Ibnu mungkin saya tidak pernah karena memang kami kecil di pesantren ya, jadi tidak mengikuti kegiatan Ibnu. Jadi begitu pulang ke rumah, kebetulan ayah saya almarhum juga pengurus MBC, aktif di KNU-an. Saya kenal dengan kolega-kolega ayah saya, sehingga saya ditarik ke MWC. Ada orang dalam Mas, ada orang dalam. Jadi ini memang orang dalam itu penting Mas. Nyokok berarti apa priben? Biasa beda gulat. Aman lah ya, gula teh aman. Lolos.
Terus pas tepatnya kalau nggak salah tahun 2019 apa ya? Ya tahun 2019 ada di Klatsar Banser di Kramat, persisnya di desa saya. Desanya Akhirnya mana? saya ikut di Bangun Galih. Bangun Galih. Waktu itu ketua PAC-nya sahabat Haji Miftahudin. Jadi anggota dewan kita. Terus saya ikut menjadi anggota Banser. Meskipun waktu itu ya memang jujur saja belum PKD. Banser Iya. dulu. Saya waktu itu memang kejadiannya kalau secara organisasi ini kecelakaan ya. Iya. Idealnya kan PKD dulu PKD baru baru di Klatsar. Tapi hari ini sudah PKD. Oh sudah Oh, luar komplit. biasa. Termasuk salah satu menjadi syarat Iya terpilihnya menjadi ketua PAC adalah kan harus sudah PKD punya, gitu ya. Sudah Oh, PKD, iya. sudah di Klatsar. Sudah Iya. bojo juga termasuk syarat. Baru satu kali. Ya mudah-mudahan cuma satu ya. Aja wong soleh Mas Soleh ke durung. Jadi setelah di MWC ikut di Klatsar, mulai saat itu ada kedekatan secara pribadi saya dengan Ansor. Akhirnya ketika konferensi terpilihlah sahabat Kusno ya dari Kertayasa. Kemudian saya diminta membantu beliau di jajaran struktur sebagai kepala Majelis Zikir Rijalul Ansor Dari itu Kramat. periode sebelum Berarti 2019 sampai 2022. Oh iya. Apa 2019 sampai 2021 ya. Jenengan konferensi Oh enggak kapan? betul. 2020 sampai 2022. Tapi awal 2022 karena kita kemarin konferensi tanggal 9 Januari. Oh Di iya. 2020 Berarti sampai 2022. jenengan menjabat menjadi sebagai ketua PAC baru 3 bulanan ya, 4 bulanan Ya ini. belum. Oh, ini Januari kan masih- sampai April. 3 bulanan lah, 3 bulanan ya. Lah ya wis gede 3 bulan ya wis merangkang lah ya. Jagung wis panen. Iya. Iya. Rencana program apa nih yang apa meskipun belum raker ya belum latihan tapi mungkin ada wacana-wacana program. Jadi kalau program sudah banyak sekali yang ada dalam angan-angan kita, tinggal eksekusi. Ya diantaranya tadi seperti saya katakan bahwa di Kecamatan Kramat ada 20 desa. Cuman baru terbentuk yang punya SK ya 16. itu ada 14. 14. Masih ada 6 lagi, tapi alhamdulillah kemarin itu kita baru pembentukan pimpinan ranting GP Ansor Desa Mejasem Barat. Oh, Sudah. Mejasem. Terus juga nanti ada beberapa desa. Jadi paling tidak itu ada 6 lagi. Tapi sebenarnya kita juga pengen nambah lagi. Mungkin ada beberapa desa yang dibutuhkan lebih dari satu ranting karena suatu hal. Maka kita juga akan bisa usahakan agar bisa dibentuk pimpinan ranting Ansor. Satu desa 2 ranting kayak seperti Iya. itu ya. Desanya mbon-mbon mana mencelat apa bisa nelo. Ya banyak faktor lah. Jadi satu dari pedukuhan A sulit sekali kumpul dengan pedukuhan B. Padahal masing-masing iya. kan bisa independen sebagai pimpinan ranting. Why not kan begitu? Kalau mereka semangat kenapa? Tidak. Tidak. Saya juga malah senang begitu. Ya, tadi jenengan Ini kan baru gimana? program kerja masalah pembinaan ranting-ranting. Ya, pembentukan Belum lagi ranting. masalah, kayak ekonomi di mana Oh iya. kita sebagai kader Ansor juga sebenarnya cukup malu ya kalau setiap ada kegiatan harus ya begitulah Ngecrek. tertutup. Ngecrek arahnya apa? Ngecrek, Arahnya apa? Ngecrek. ngamen. Ya kurang lebih semacam itu lah. Kecrek. Iya. Sehingga kita punya beberapa terobosan. Ada yang usul untuk terjun di dunia pertanian. Cuman bagi kami waktu hikmah itu 2 tahun sulit. Sementara kalau pertanian butuh proses. Makanya kami Bertahun-tahun. lebih senang dengan yang namanya perniagaan. Jadi kita jual beli. Ya di antara produk-produknya seperti ya kita jadi bakul pisang ya. Bakul pisang apa bakul lingser? Bakul pisang. Jadi Oh, bakul ingser lah pisang. kita belanja. Pakai pisang. Ada sing kita sing sermane. cok. Kayaknya wis bubar net ya suwet sih. Bakul lingser. Bakul pisang. Jadi ya memang banyak sekali terobosan-terobosan. Nanti kedepannya juga nanti ya mungkin ada beberapa terobosan-terobosan yang saat ini belum bisa saya sampaikan. Oh, iya. Takut
kedahuluan PAC yang lainnya. Oh, Itu iya. masih rahasia perusahaan. Masih Banyak takut lah. takut sama kecamatan tetangga lah, taruh lah ya. Terutama Takut taruh sama sing taruh. nempel. Bukannya takutnya itu taruhnya ya itu tadi. Bukan kecolongan programnya. Iya iya iya. Ya kembali tadi jenengan menyampaikan waktu remaja ya di pondok pesantren. Sampai umur berapa di pondok pesantren tadi ya? Berarti saya di pesantren itu sampai usia 29. 29 tahun. 29 tahun. Itu keluar dari pesantren. Jadi usia 29 tahun, setahun di rumah, saya bocok, nikah, usia 30. Luar biasa. Saya merasa saya udah tua banget ya. Ternyata saya diaturkan. Saya yang 35 masih jomblo. Ya, aslinya nyindir sapak ya, nyindir sapak ya. Nyindir Iya. Iya. Berarti ndak pernah ikut IPNO ya sebelumnya ya, langsung aktif di MWC. MWC, Kemudian dari terus MWC sekarang ke PAC. ke PAC. Mungkin Makanya begini. habis ansor mungkin IPNO kayaknya. Iya. Itu saya juga mau ngomong. Iya benar. Tapi kalau face ya muka ya mungkin kalau saya mengklaim Iya. saya Ibnu ya insya Allah ya masih masuk ya. Oh iya masih masuk. Kelihatannya ya. baru Iya. 17. 17 plus. Iya, 17 plus. Makanya di PAC ini saya juga ingin sinergi dengan Ibnu, IPPNU, bagian dari Banom di MBC Kecamatan Keramat. Yaitu ya di antara motifnya barangkali saya selesai nanti saya mau ke Ibnu kan sudah ada chemistry yang bagus gitu. Iya, Aku seperti itu. dukung sekali apa sahabat Makrus. John. Iya, John. Makrus ketika mau ketika mau terjun lagi di Ibnu nggak apa-apa, saya barangkali ada relasi-relasi ke IPP ya Mas ya. Sing bisa ditampung ya. Ya senengnya nampungin maneng ya. Itu dulu lulusan pondok pesantren mana, Pak Mas John? Jadi alhamdulillah dulu berarti persisnya tahun 97 ya. Lulus MTS Islamiyah Kemantran. Waktu itu kan lagi gandrung itu ya, apa? STM ya. Oh ya, baru SMK. STM itu kan kalau sekolah STM kan keren, hebat, iya. mantep gitu. Gaul kalau nggak STM nggak gaul kan. Orang begitu. gelut, orang keren. Akhirnya kita di Pondok Pesantren Al Hikmah Benda di bawah asuhan beliau Abah Habib ya. Kita STM di situ, kita ngaji kepada beliau sampai tahun 2000. Setelah tahun 2000 saya hilang dari peredaran pesantren. Jadi baru tahun 2003 sampai 2009 saya bisa ngaji di Lirboyo. Oh, dari benda ke Lirboyo. Dari Benda ke Lirboyo. Lirboyo. Makanya kemarin waktu saya habis ngaji banyak. Ini alumni Benda ya. Oh, iya. Ya memang saya Dulu pernah di Benda. Pernah. Di pesantren Al Hikmah ya, terus juga di Lirboyo. Jadi semuanya benar itu. Iya, betul. Sangat luar biasa. Berarti kesehariannya apa ini, Mas John? Keseharian apa ini? Ya keseharian di luar ansor, apa pekerjaannya, apa mubalek, ya, bukan ternyata Mas Gawe tukang lingser. apa tuh iki bakuling sergedang. Jadi kalau di Ansor Bakul Inser itu ya bukan kami yang eksekusi, ada kader-kader yang Ya, bergerak begitu. maksudnya- kalau saya pribadi Iya, jenengan pribadi. kita ada apa sih? Ya bisnis kecil-kecilan Oh gitu. iya, barangkali bisa kami bisa diajak kayak gitu. Monggo kami Apa sangat itu? mensupport barangkali ada kader Ansor, Banser dimanapun berada ingin bermitra ya siap. Jadi Apa itu? kebetulan kami juga apa namanya jual beli tanaman hias ya, tabu lampot, ada jambu kristal, ada jambu madu deli hijau, ada Jambu monyet tanah. kalau jambu monyetnya jangan menghadap apa gitu loh. Sopan ora. Ketua lo. Iya ya. Madu mene ora apa-apa. Jambu. Ngobrol-ngobrol monyet. Saya ingat pesan om saya. Oh, priben kayak anak John, Oh iya. temenan digawe kon seneng sing arane monyet, aja nginggung monyet. Bisa nek Om, mbok kan anak kancane kon kanca pondok karo rumah kon takon. John monyet ya gue. Iya. John Mahrus umeh nang ndi? John Mahrus sing ngendi? Masalahnya telu. Siji,
John Marus Ustad. Iya. Nomor loro John Marus tukang becak. Nomor telune John Marus monyet. Angger kon ngene monyet. Oh John Marus monyet. Orang enak nemen makanya. Iya. Ya begitu. Jadi tadi tolonglah kalau manggil apa jamu ya monyetnya hadapnya yang Oh iya, betul. iya, pangapurannya sing akeh John. Lebih anak ketuarannya John. Keren is. Keren loh ya. Romum. Berarti keseharian tadi bisnis tanaman hias, kemudian Iya. buah-buahan ya. Oh, Tanaman iya, buah iya. ya begitu. Terus satu lagi kita juga apa namanya memproduksi sampul map ijazah. Jadi itu Sampul. yang kurtilas kurikulum 13 yang ya. hardcover pakai emboss. Oh iya. Yang di SD SMP Pak UTK itu kan juga begitu. Ya kita juga begitu usaha semacam itu. Berarti Jadi, percetakan ya, semacam ya, percetakan. Ya, kalau tempat semua produksi ada di percetakan. daerah Kertayasa begitu. Oh iya iya. Oke, Mas Makrus, ini saya mau kembali lagi terkait tadi kan masih ada rantai yang belum terbentuk ya. Iya. Ya, ada berapa berarti 6 kan? Masih ada 6. Berarti mungkin tinggal 5-an lah. Tinggal 5. Ini kan kalau saya sedikit membaca, kalau di PAC Tarup kan mayoritas masih warga Nahdien semua dan belum apa masih adat itu masih kental desa lah. Iya, nah, iya, kalau iya, di iya. Keramat kan sudah beda nih di Pantura kan ya. Iya, iya, nah, iya. mungkin Pantura apa sih? Pantura dolan Mas. Iya, sampean jare sering mono, ngalor. Tapi begitu ditutup kayaknya nyaris nggak pernah ke sana. Saya bisa pernah ngelor maneh. Mereka sudah dede. Iya. Lah ini terkait dengan untuk menyikapi kondisi masyarakatnya mungkin homogen ya. Ya tidak menentu lah kondisi keagamaan dan sosialnya itu ada kisi-kisi apa nih terkait ke depan untuk optimisme sampean gue mampu membentuk 6 ranting lagi. Saya sangat optimis sekali karena tidak ada pergerakan yang sia-sia. Tidak akan ada usaha yang Sia-sia. percuma dan mubadir menguap begitu saja. Kalaupun yang penting kita sudah bergerak, kita persuasif karena memang masyarakat yang homogen, masyarakat yang belum sadar betapa pentingnya organisasi, ya tentu masih malu-malu kucing ya kalau kita katakan, masih ogah-ogahan. Juga kita ingin bagaimana agar Ansor Banser itu menarik di mata mereka. Selama ini kan ketika kita ingin merekrut kader-kader Ansor Banser, apa sih keuntungan saya masuk di Ansor? Ya, rugi-rugi tok Ansor Banser? Hebatnya apa sih? Untungnya apa sih? Padahal keuntungannya itu banyak sekali. Jadi makanya kami juga sedang ikhtiar bagaimana meyakinkan kepada mereka bahwa Ansor Banser itu keren, Ansor Banser itu cool, seksi. Ansor Banser itu seksi dan begitu menggoda. Mbah Henol. Makanya ini apa namanya tugas yang berat sekali bagaimana membuka pola pikir mereka menyikapi terkait masalah Ansor Banser. Makanya kami ingin menunjukkan dulu bukti-bukti bahwa mereka yang sudah ikut Ansor Banser lebih keren begitu. Anggota sekarang yang sudah terdeteksi aktif baik Ansor ataupun Banser Kurang lebih antara 350 sampai 400-an. Karena datang dan pergi sih. Maklum ya, ekonomi masih belum itu. Kadang ada yang sudah tadinya aktif, kemudian menikah. Akhirnya kan pergi ikut istrinya gitu ya. Atau kebetulan panggilan kerja ngerantau, ada yang di laut. Makanya tadi fluktuatif. Yang jelas data yang ada ya kurang lebih 400-an. keren banyak sekali melune ya keren. Ya memang kecamatan kecil padat dan memang Ansor Banser Keramat ya patut diperhitungkan begitu. Akibatnya ngisrike penak ngono. Orang tinggi orang enggak lumang ngono. Iya. Berarti setelah menjadi jalur Ansor di periode sebelumnya langsung terpilih menjadi ketua. Iya betul. Ini jalur Ansornya sekarang siapa di Keramat? Sebagai pengganti kepala MDS RA setelah saya memang cukup sulit mencari karena ada kriteria khusus ya sebagai kepala MDS RA. Dan kami juga ingin cari yang benar-benar qualified ya. Kayak sampean di sini lah. Iya. Ya paling tidak ya 11-12 begitu. Berarti sih ngomong atas Syukur 13. Kualifikasi nangel men ke suarane seru.
Ini kan bisa seperti ini kan bukan proses sebulan 2 bulan bro. Untuk menjadi John seperti ini butuh proses yang lama sekali. Ngepure suwe ngono ya. Tapi sudah ada. Alhamdulillah sudah ada. Ini Ustadz Miftahudin, kebetulan beliau juga adik kelas saya di Ponpes juga. Pesantren Lirboyo. Itu pun produk impor kan. Aslinya kan dari apa namanya? Aslinya bukan orang Keramat. Aslinya bukan Keramat. Imigran berarti aslinya ya. dari Tembok ya, depan Baza itu kan. Depan Baza itu kan ada ya daerah situ rumahnya lah. Tembok Kulon Gili. Ya alhamdulillah sampai hari ini ya masih bisa menjalankan sebagai kepala masyarakat dengan baik begitu. Rencana pelantikan kapan? Rencana pelantikan di bulan Ramadan ini ya tinggal hitungan hari lah, mungkin setengah bulan lagi. Karena kenapa semula kami tuh ingin pelantikan pas bulan Maret, karena kami menganggap kalau terlalu lama setelah terpilih ke pelantikan itu nanti juga bosen juga ya. Terkatung-katung statusnya ngambang begitu. Cuman setelah di bulan Maret kita cari momentum sulit. Ternyata di bulan April ini kan ada momentum Harlah Ansor yang ke-88. Berarti tanggal 24 April. Ngiras-ngiris berarti. Ya ngiris. Jadi ada momentum Harlah Ansor, juga sekaligus sebagai momentum pelantikan PACGP Ansor. Satu lagi kebetulan di bulan Ramadan ada satu momentum lagi Nuzulul Quran. Gitu. Rencana tempatnya dari awal kita planning di daerah Mejasem Barat. Karena kita melihat itu daerah yang homogen juga, perumahan, multi akidah, majemuk dan lain sebagainya, itu urgensinya luar biasa. Selama ini Mejasem Barat itu untuk level PAC nyari seperti daerah yang daerah yang tidak pernah dijamah. Mungkin seperti Papua lah era dulu begitu. Jadi kita rangkul. Cuman setelah kita melihat kondisi dan lain sebagainya, kita urungkan tempatnya di situ pelantikan. Karena malam hari daerah sono jam 10 saja sudah sepi nyenyet. Belum lagi akses masuk ke pemukiman itu juga banyak portalnya. Nanti kasihan dengan ke tempat saya ikut pelantikan ya. Portal ingin melihat ya Mas John dilantik masa nggak datang gimana sih? Ternyata pulangnya nggak bisa. Jadi dengan buat undangan khusus untuk host. Dua soleh, dua serigolo. Ya nanti kita kirimkan undangannya. Siap. Kemudian kita cancel di situ, kita langsung cari tempat. Insya Allah tempatnya di Munjung Agung. Ya, daerah Munjung Agung, daerah larangan, masjid masuk ke dalam. Itu lebih dikenal dengan daerahnya Larangan Pulo. Larangan Pulo. Pinggir laut berarti. Ya, tepi laut. Bisa nederene pulau karena isine balongan tengah-tengah ya, desa. Kurang lebih semacam itu. Pabrik obat nyamuk kan enggak. Waduh. Sampurna. Ngopine ora Ngopi ngalor. Kan jadi pada kenal wis, Huf. Angger ngopi ngalor kan lendot. Kombinasi nama. Iya. Selanjutnya ini motivasi apa? Tadi motivasi udah ya? Belum sampai. Motivasi apa untuk gabung ke Ansor? Mengapa dari MWC kemudian ke Ansor? Mudah-mudahan nanti setelah aku amin. Iya. Ya, motivasi apa? Kenapa? Wong sudah ke MWC kok Balik maning mudun iya, maning. kenapa turun lagi? Apa merasa batir-batir wis pada tua-tua? Apa merasa jenengan apa sih nom kayak gitu? Jadi di MBC saya juga nyaman. Cuman lebih nyaman di Ansor karena itu seumuran ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jujur saya itu justru banyak belajar dari komandan-komandan Basar. Bagaimana tentang keikhlasan mereka, bagaimana tentang penjagaan mereka. Saya merasa saya yang santri, saya yang pernah dapat ilmu langsung dari kiai. Kok saya begini? Sementara Banser mondok saja nggak pernah. Mungkin ya kan begitu. Ada komandan-komandan yang mondok saja nggak
Pernah, tapi begitu mereka takdimnya, begitu mereka ikhlasnya mengawal kiai, masa saya yang pernah menimba ilmunya, saya yang pernah mendapatkan sanad ilmunya, kok nggak begitu? Saya malu sama Banser. Makanya saya ya sangat dekat sekali dengan Banser, Ansor juga. Kita banyak belajar dari kader-kader Ansor juga kader Banser seumuran juga. Di sisi yang lain mereka nyaman juga dengan saya. Artinya apa? Saya melihat bahwa Allah itu membukakan pintu bahwa ini bisa menjadi ya semacam warga binaan. Karena kalau kita nggak dekat dengan Ansor Banser, ya mereka tidak kenal pesantren. Karena kenal dengan saya, akhirnya mereka juga kenal dengan pesantren. Harapan saya mungkin Banser belum mondok, barangkali punya anak, ya anaknya kita rekrut biar di pesantren, kan begitu. Terus yang kedua, karena ada kedekatan emosi dengan sahabat-sahabat Ansor Banser, ketika bicara agama mereka pun nyaman. Ya lesian sambil ngopi, hahaha weho. Ini kan juga bagian dari dakwah terselubung begitu ya. Berarti apa ada sosok yang membuat panjenengan itu termotivasi? Ada enggak sosok Banser atau Ansor itu siapa? Ada sosok Banser yang sangat-sangat menginspirasi saya. Dia itu kasat koryon saya, sahabat bagus Faisal Majdi. Juga jajaran Banser sahabat Denny Artawijaya. Ini dari Keramat juga, Desa Ketileng. Beliau sebagai wakasat koryon yang menginspirasi saya. Iya, kemarin juga masuk, sekarang juga saya pertahankan karena saya melihat jajaran Satkoryon solid, administrasi tata, satu instruksi satu komando juga jelas, ada figur yang jelas, terus juga benar-benar peduli dengan anggotanya. Kompeten intinya ya. Iya, ini makanya saya sangat terinspirasi sekali itu. Yang bikin saya takjub heran, kedua-duanya baik kasat koryon saya ataupun wakasat koryon saya ini rela nggak nikah loh sampai hari ini. Apa alasannya apa kebiasaan orang bojo? Ya karena takut nggak ada waktu untuk istri. Jadi fokus Berarti saking di cintanya Bansernya, fokus di Ansornya. Jadi sampai segitunya. Sampai kelalen bojo. Sampai lupa bojo, sampai lupa berkeluarga begitu. Tanggung jawab sampean sebagai Makanya ya itu rahasia ya sebenarnya. Mudah-mudahan ini sahabat Denny, sahabat bagus tidak mendengarkan. Dia orang mendengarkan Bim, mau di share kok orang mendengarkan Bim. Jadi rencananya ke depan barangkali nanti PAC ada hajatan ya, nikah masal. Program, salah satu program. Iya, makanya tadi kan program saya itu begitu banyak banget. Tapi tidak semuanya harus saya flurkan. Iya. Tapi saya kepancing ternyata. Durung dinungi wis wale, sorry. Tak ngendong sih. keren ya. Program ini kemasal. Ya mudah-mudahan ini terwujud karena nikah masal, nikah juga ibadah kan begitu. Jadi ini masuk dalam program Termasuk ini. menyediakan calon istrinya juga. Ya insya Allah. saya masih insya Allah itu. Kenapa? Ya kan saya kan baru satu ya. Kalau kuota sebenarnya kan bisa nambah 3 lagi. Artinya pilih-pilih. Kalau ada calon, kalau saya berkenan ya saya ambil sendiri kan begitu. Oke, share bojone wani kok ya. Share bojone wani ki engko. Aduh. Oke, John Makros. Maksudnya sok ganteng. Iya, sokan. Oke. Ya, ini terakhir, pertanyaan terakhir langsung Iya, saja iya, iya, karena gimana, waktunya gimana, sudah gimana? hampir habis. Closing statement dari John Makros. Apa ya? Yakinlah di Ansor kita akan mendapatkan keberkahan. Yakinlah dengan hikmah kita akan mendapatkan keberkahan. Yakinlah Ansor hak dunia akhirat. Sam'an wa ta'atan kepada ulama, kepada para umaro, kepada para pemimpin-pemimpin kita. Satu instruksi, satu komando. Komando satu instruksi. Takbir. Orang-orang itu ya. Oh jangan. Takbir Oh ya. ya kan takbir itu nggak boleh begitu. Itu takbir bukannya membesarkan Allah,
membesarkan diri sendiri. Padahal hakikat takbir harusnya membesarkan Allah, bukan membesarkan Diri sendiri. diri sendiri. Monggo masukkan tutup. Mungkin itu saja. Jangan lupa like, Komen. subscribe, dan komen. Ya, Lalen. Apa? Jadi jenengan ada anggota sekitar 350. Iya. Instruksi dong biar untuk Kepada kader Ansor Basel Kecamatan Keramat semuanya tanpa terkecuali, tolong like, subscribe channel MAT. Jangan lupa tekan loncengnya untuk mendapatkan video-video berikutnya bersama John Mahrus lagi. Podcast available. sing penting ansore wong tegas. Oke.